Jadi guys, di video Dragon Ball Xenoverse 1 part 3 yang kemarin gua sebut sebagai cerita DLC, ternyata bukan DLC ya. Makasih buat Bang R. Leonhard yang udah ngasih koreksi di kolom komentar. Part 3 yang ceritain Bardock versus Broly ternyata adalah secret mission atau misi rahasia yang bisa di-unlock kalau pemain udah ngumpulin 5 Crystal Shard di story mode dan parallel quest. Nah, sedangkan DLC sesungguhnya di game Xenoverse 1 ini adalah GT Saga yang dibagi menjadi 2 pack. Karena story-nya yang cukup pendek, jadi gue putuskan buat bikin cerita alur DLC GT Saga ini di konten kompilasi seluruh alur cerita Xenoverse 1 kali ini. Dimana urutan ceritanya ini gue letakin di akhir video. Oke lah, kita langsung aja ke cerita. Di sebuah dunia bernama Crack of Time menampilkan banyak pertarungan dalam sejarah Dragon Ball Z. Semua pertarungan tersebut ditampilkan dalam batu-batu kristal putih bercahaya yang kita sebut saja sebagai kristal waktu. Salah satu pertarungan yang ditampilkan adalah pertarungan akhir Super Saiyan Goku melawan Frieza di planet Namek pada tahun 762. Pertarungan ini berjalan sesuai dengan sejarah yang memang terjadi, yaitu Goku berhasil mengalahkan Frieza, meski Frieza tidak tewas. Lalu sejarah pertarungan lainnya yang diperlihatkan adalah pertarungan Goku melawan Cell pada turnamen Cell Games di tahun 767. Pertarungan ini berbeda dari sejarah yang asli, di mana harusnya Gohan lah yang mengalahkan Cell, sementara di sini terlihat Goku yang berhasil mengalahkan Cell. Cell yang sudah tumbang mengeluarkan energi gelap. Kristal waktu yang menampilkan pertarungan ini pun berubah warna menjadi ungu gelap. Kristal waktu berikutnya menampilkan pertarungan Super Saiyan 3 Goku melawan Majin Buu. Pertarungan ini juga sedikit berbeda dari sejarah yang sesungguhnya, di mana Goku harusnya mengalahkan Buu dengan Genki Dama. Buu yang sudah tumbang di sini pun bangkit dengan energi gelap seperti yang terjadi pada Cell sebelumnya. Kristal waktu yang menampilkan pertarungan ini juga berubah warna menjadi ungu gelap, bahkan sampai pecah berkeping-keping. Trunks Zeno dan Kronoa yang merupakan karakter utama dalam cerita ini menyadari tentang perubahan sejarah yang terjadi. Kronoa mengatakan, ada yang aneh dengan garis waktu. Kalau keanehan ini terus terjadi, maka seluruh sejarah akan musnah. Trunks memohon pada Shenron untuk diberikan rekan yang kuat agar dapat membantunya mempertahankan sejarah dari kemusnahan. Shenron lalu mengabulkan permohonan itu dengan memberikan si karakter yang dimainkan di dalam game ini. Oh iya, di game ini karakter utamanya adalah karakter yang bisa di-custom sesuai keinginan pemainnya, dari nama sampai penampilannya. Buat kalian yang sering main game RPG, harusnya paham lah dengan yang beginian. Di footage yang gue stitch dari channel Gamers Little Playground ini, karakternya adalah seorang Saiyan yang dibuat mirip dengan Gohan dewasa, dan diberi nama Fallen. Jadi dari sini kita panggil karakter utama kita sebagai Fallen. Trunks menyambut kedatangan Fallen dengan mengetes kemampuan bertarungnya. Setelah pertarungan mereka selesai, Trunks menjelaskan semuanya pada Fallen. Saat ini mereka berada di dunia Toki-Toki, sebuah alam di mana seluruh garis waktu berkumpul. Trunks memperkenalkan dirinya sebagai anggota pasukan Time Patrol. Ia bertugas untuk memperbaiki perubahan sejarah yang menghasilkan garis waktu palsu, agar garis waktu tetap mengikuti sejarah yang sesungguhnya. Trunks kemudian membawa Fallen ke Time Nest, yaitu markas Kronoa, sang Kaioshin waktu. Trunks memperlihatkan salah satu gulungan waktu yang mengalami perubahan sejarah. Gulungan waktu tersebut menampilkan pertarungan Piccolo dan Goku melawan Raditz di tahun 761. Pertarungan tersebut mengalami perubahan sejarah di mana Raditz berhasil melepaskan diri dari Goku dan serangan Makan Kosapu dari Piccolo justru hanya menewaskan Goku sendirian. Raditz di sini juga berhasil mentewaskan Piccolo dan Gohan. Raditz lalu mengeluarkan energi gelap seperti yang terjadi pada Cell dan Majin Buu sebelumnya. Trunks lalu memberikan Fallen misi pertama untuk mengembalikan sejarah yang sesungguhnya pada garis waktu yang ada di dalam gulungan waktu tersebut. Kembali ke waktu saat pertarungan Goku dan Piccolo melawan Raditz. Perubahan yang terjadi di sini adalah serangan tandukan Gohan gagal mengenai Raditz. Fallen datang dengan berhasil menyelamatkan Gohan. Di sini jelas saja Goku dan Piccolo tidak mengenal Fallen, namun mereka mempercayainya karena telah menyelamatkan Gohan. Singkat cerita, Raditz berhasil mereka kalahkan dengan sejarah yang asli, di mana Goku mengorbankan dirinya agar Piccolo bisa menghabisi Raditz. Fallen lalu kembali ke Time Nest, dan gulungan waktu garis waktu tersebut kembali normal. Di tahun 762, ketika Vegeta dan Nappa datang ke bumi, sejarah kembali berubah. Yamcha, Tenshinhan, Krillin, Gohan, dan Piccolo sudah dikalahkan oleh para Saibaman yang memiliki energi gelap. Menyisakan Goku seorang diri, melawan Nappa dan Vegeta dalam bentuk Ozaru dan tambahan kekuatan energi gelap. Fallen tiba di garis waktu tersebut saat mereka semua belum dikalahkan Saibaman. Fallen bersama Piccolo berhasil mengalahkan semua Saibaman, meski Tenshinhan, Yamcha, Chaozu tewas karena kematian mereka memang sudah sesuai sejarah. Goku tiba saat Fallen mengalahkan Nappa. Goku, Gohan, Krillin, dan Fallen lalu bertarung melawan Vegeta yang menggunakan mode Ozarunya. All you have to do is fight to protect them. Krillin berhasil memotong ekor Ozaru Vegeta dan membuatnya kembali ke tubuh normal. Singkat cerita, Vegeta berhasil mereka kalahkan. Vegeta juga mereka biarkan kabur dengan pesawatnya, karena memang itulah yang terjadi dalam sejarah sesungguhnya.
Valen lalu kembali ke Timeless menemui Trunks. Trunks bertanya-tanya mengapa banyak perubahan sejarah yang terjadi belakangan ini. Toki-Toki dan Konoha muncul. Konoha mengatakan sepertinya memang ada orang yang menjadi dalang dari semua ini. Orang tersebut menjelajah masa lalu dan mengubah sejarah seenaknya. Trunks lalu mengenalkan Konoha pada Valen sebagai seorang Kaioshin waktu yang menjaga seluruh garis waktu di alam semesta agar berjalan tetap sesuai sejarah. Konoha lalu melanjutkan penjelasannya soal penyebab perubahan sejarah yang terjadi. Ada dua orang penjelajah waktu yang memiliki energi aneh. Mereka telah merusak tatanan garis waktu. Kembali lagi ke tahun 762 saat Goku, Vegeta, Gohan, dan Krillin melawan Ginyu Force di planet Namek. Perubahan sejarah yang terjadi di sini adalah Ginyu berhasil merebut tubuh Vegeta. Setelah mengeroyok Goku dengan tubuh Vegeta bersama pasukannya, Ginyu kembali berpindah ke tubuh Goku, dan Goku kini berada di tubuh Vegeta. With my father. Valen tiba di momen sebelum Ginyu merebut tubuh Vegeta. Pertarungan Valen dan Vegeta melawan Ginyu pun dimulai, sementara Gohan dan Krillin melawan Rikum. Di tengah pertarungan itu, Goku datang dan langsung berhasil mengalahkan Rikum. Setelah itu, giliran Goku melawan Ginyu. Ginyu yang berniat merebut tubuh Goku malah bertukar tubuh dengan Valen, karena Valen mencoba melindungi Goku. Maka kini karakter utama kita berada di tubuh Ginyu. Goku memerintahkan Valen dalam tubuh Ginyu menyusul Gohan dan Krillin ke pesawat Frieza untuk mencari Dragon Ball. Di sana, Gohan dan Krillin sudah berhasil menemukan semua Dragon Ball. Singkat cerita, setelah mengalahkan semua bawahan Frieza di pesawat tersebut, mereka bertiga akan memanggil Porunga. Namun Ginyu dalam tubuh Valen muncul di hadapan mereka, disusul oleh Goku. Valen berhasil kembali ke tubuh aslinya setelah Ginyu gagal merebut tubuh Goku. Namun berkat bantuan Guldo, Ginyu kini berhasil merebut tubuh Goku. Pertarungan pun kembali dimulai. Goku dalam tubuh Ginyu bersama Valen melawan Ginyu dalam tubuh Goku, dan Vegeta melawan Guldo. Ginyu malah kembali ke tubuh aslinya. Finally, it's all back. Ketika mencoba merebut tubuh Vegeta, ia malah bertukar tubuh dengan katak yang Goku lemparkan. Karena itu, semuanya telah kembali sesuai sejarah yang asli. Di tengah pertarungan tersebut, muncul orang yang dicurigai oleh Konoha sebagai penjelajah waktu yang telah merusak garis waktu. Mereka adalah Majin bernama Towa dan Mira. Towa dan Mira menyadari bahwa selama ini yang mengganggu aksi mereka adalah Valen. Valen kemudian bertarung melawan Mira. Sebelum selesai pertarungan, Towa mengajak Mira pergi ke garis waktu lainnya karena ia tidak dapat mengekstrak energi milik Valen. Setelah mengembalikan sejarah ke jalur yang sesuai, Valen lalu kembali ke Timeless menemui Trunks. Trunks mengatakan, Towa dan Mira adalah dua penjelajah waktu yang terus-menerus menyerap energi para petarung dari berbagai garis waktu. Konoha mengungkap bahwa mereka berdua adalah Majin yang berasal dari alam iblis di masa depan. Towa merupakan saudari perempuan Dabura sang Raja Iblis. Sementara Mira adalah petarung kuat yang Towa ciptakan. Tujuan mereka adalah membebaskan alam iblis yang tersegel menggunakan energi yang mereka curi. Jika alam iblis sampai terbebas, maka keseimbangan di dunia akan runtuh. Bukan hanya satu dunia, melainkan seluruh alam semesta juga akan runtuh. Tidak hanya mereka berdua, di masa lalu juga ada penjahat lain yang ingin melakukan hal yang sama, dengan ingin menguasai Timeless, namun berhasil digagalkan. Trunks kembali merasakan adanya perubahan sejarah. Kembali di tahun 762 di planet Namek, Frieza dengan energi gelap telah mengalahkan Krillin dan Vegeta, menyisakan Gohan seorang diri. Goku yang merasakan Gohan dalam bahaya terpaksa keluar lebih awal dari tabung pemulihan. Valen tiba sebelum momen Frieza mengalahkan Vegeta dan Krillin. Pertarungan Valen, Krillin, Vegeta, dan Gohan melawan Frieza dengan energi gelap pun dimulai. Singkat cerita, mereka semua sudah Frieza kalahkan, menyisakan Valen seorang diri. Valen kedatangan bantuan dari Piccolo yang baru tiba di planet Namek, begitu juga dengan Goku yang baru bangkit dari tabung pemulihannya. Goku menggunakan Genki Dama yang langsung mengenai Frieza. Namun Frieza masih mampu bangkit. Ia lalu membunuh Krillin dengan meledakkannya. Sebab itu Goku yang mengamuk kini berubah menjadi Super Saiyan untuk pertama kali. Pertarungan Goku dan Valen melawan Frieza pun kembali dimulai. Garis waktu tersebut kembali ke jalur yang sesuai sejarah, dengan Goku yang melawan Frieza seorang diri di saat planet Namek akan musnah, dan Gohan, Piccolo, serta Vegeta yang berhasil kembali ke bumi dengan kekuatan Dragon Ball. Thank you. Konoha agak bingung kenapa di garis waktu yang Valen datangi tadi, Towa dan Mira tidak muncul. Ia menduga bahwa ada pelaku lain, seperti Towa dan Mira yang mampu menjelajahi waktu dan merusaknya. Dan dugaan Konoha ternyata benar. Orang yang menjadi dalang dari semua ini berada di Crack of Time. Dan dia adalah Demigra. Tahun 767, Gohan bertarung seorang diri melawan Cell, sementara semua rekan-rekannya sudah dikalahkan oleh para Cell Junior.
Sejarah yang berubah di sini adalah sang petarung terkuat, terdahsyat, terperkasa, terbaik, tak terkalahkan. Yaitu siapa lagi kalau bukan Mister Satan. Mendapatkan energi gelap. Selain Satan, Cell dan para Cell Junior juga mendapatkan energi gelap. Hingga akhirnya mereka berhasil mengalahkan Gohan. Fallen datang di momen setelah pertarungan Cell melawan Mister Satan, pahlawan kita semua. Pertarungan Cell melawan Fallen yang maksudnya dibantu oleh Mister Satan pun dimulai. Di tengah pertarungan mereka, Satan yang sudah tumbang dibangkitkan menggunakan energi gelap. Satan yang lepas kendali karena energi gelap kini melawan Fallen, sementara Goku melawan Cell. Trunks mengatakan yang memberikan energi gelap pada Satan adalah Mira. Ia meminta pada Fallen untuk menahan Satan, sementara ia akan mencari Mira. Gohan yang tengah melawan Cell juga terkena energi gelap. Dugaan Trunks benar, Towa dan Mira ada di sana mengawasi pertarungan dari kejauhan. Towa mengatakan kali ini mereka akan memanen. Di hadapan mereka sudah muncul Fallen dan Trunks. Pertarungan Fallen dan Trunks melawan Mira pun dimulai. What are you doing here? Trunks memperkenalkan diri sebagai anggota Time Patrol pada Towa. Towa menyadari Trunks yang ini bukan future Trunks yang datang ke masa lalu untuk menghentikan para android di garis waktu ini. Singkat cerita, setelah bersusah payah, Trunks dan Fallen berhasil menumbangkan Mira. Namun Mira masih mampu bangkit. Towa dan Mira lalu pergi ke garis waktu lain. Dengan perginya mereka, Gohan pun terlepas dari energi gelap. Kali ini Fallen membantu Gohan melawan Cell. Gohan pada akhirnya berhasil melenyapkan Cell. Dan garis waktu ini pun kembali ke sejarah yang seharusnya. Melompat ke tahun 783. Di garis waktu ini, duo Android 17 dan Android 18 menguasai dunia. Dengan kekuatan energi gelap, mereka berhasil mengalahkan Trunks dan membuatnya sekarat. Di sana juga ada Cell yang mengawasi mereka. Trunks yang dikalahkan oleh duo android ternyata adalah versi masa lalu dari Trunks Zeno yang selama ini bersama Fallen. Akibat Trunks yang hampir tewas di masa itu, eksistensi Trunks saat ini perlahan menghilang. Kronoa lalu memerintahkan Fallen menghentikan duo android di garis waktu tersebut. Fallen tiba di sana sebelum Trunks memulai pertarungan melawan mereka berdua. Pertarungan mereka berempat pun dimulai. Singkat cerita, Trunks dan Fallen berhasil membuat duo android mundur. Lalu lagi-lagi muncul Towa di hadapan Fallen. Towa mengatakan ia sebenarnya membuat dua perubahan pada garis waktu ini. Akibatnya, Trunks Zeno tetap mengalami penghilangan eksistensi. Towa dan Mira lalu pergi. Kali ini Demigra muncul di hadapan Fallen. Demigra menawarkan bantuan pada Fallen untuk mengantarnya ke momen perubahan sejarah yang Towa lakukan. Mau tidak mau, Fallen menerima tawaran tersebut. Demigra lalu memberikan kekuatan bersimbol D di telapak tangan Fallen dan mengirimnya ke tahun 785. Sebelum mengirim Fallen, Demigra menitipkan pesan pada Fallen untuk Kronoa bahwa ia akan segera menemuinya. Tiba di tahun 785, di garis waktu tersebut, Trunks yang baru kembali dari masa lalu bertemu dengan Fallen. Selain itu, di sana juga muncul Cell dengan energi gelapnya yang siap melawan mereka berdua. Perubahan yang terjadi di garis waktu ini adalah Android 17 dan Android 18 yang harusnya masih ada malah sudah diserap oleh Cell. Singkat cerita, mereka berdua berhasil mengalahkan Cell. Berkat itu, Trunks Zeno di Time Nest pun kembali berhasil mempertahankan eksistensi dirinya. Fallen lalu menyampaikan pesan dari Demigra pada Kronoa. Kronoa mengatakan, Demigra tidak mungkin bertemu dengannya, karena Demigra tidak bisa masuk ke dunia Toki-Toki, tempat mereka berada saat ini. Melompat ke tahun 774, di mana Goku bersiap bertarung melawan Majin Buu. Buu dengan energi gelapnya mampu menahan Kamehame Super Saiyan 3 Goku, lalu membuat dua cloning dirinya. Trunks memperkirakan bahwa Towa ingin membalas dendam pada Buu, karena Buu telah membunuh saudaranya yaitu Dabura. Trunks memerintahkan Fallen untuk menghalangi Towa dan Mira yang mengganggu pertarungan Goku melawan Majin Buu di garis waktu tersebut. Towa dan Mira sendiri memang sudah berada di sana. Mereka bersiap untuk menghisap energi Goku dan Buu yang sangat besar. Jika mereka berhasil, maka alam iblis bisa terlepas dari segelnya. Fallen tiba sebelum Mira menemui Goku dan Buu. Pertarungan Fallen melawan Mira pun dimulai. I don't know how you did it, but it looks like Trunks is okay. Singkat cerita, Fallen berhasil melenyapkan Mira. Melihat Mira yang kalah, Towa lalu pergi. Sementara Fallen langsung menemui Goku untuk membantunya melawan 3 Majin Buu. Di tengah pertarungan itu, Trunks meminta Buu menunggu kedatangan seorang petarung yang lebih kuat darinya dalam waktu 2 hari. Until the strong guy comes. Berkat Trunks, garis waktu itu kembali pada jalur sejarah aslinya. Trunks melihat ada sesuatu yang aneh pada telapak tangan Fallen. Kronoa yang melihat keanehan itu langsung mengeluarkannya dari telapak tangan Fallen dan menghancurkannya. Ternyata itu adalah Majin Emblem. Penjahat yang dulu mencoba menguasai Time Nest yang sebelumnya Kronoa ceritakan adalah Demigra, orang yang memberikan Majin Emblem pada Fallen. Meski Majin Emblem hancur, Demigra tetap berhasil masuk ke Time Nest. Demigra lalu mendekati Toki-Toki meminta sesuatu pada burung tersebut dan menyatakan bahwa dirinya layak. Ternyata selama ini Demigra dikurung dalam Crack of Time.
Demigra yang muncul di sini rupanya hanya sebuah proyeksi atau ilusi yang diciptakan dari sihirnya. We shall soon meet. Look forward. Demigra yang asli, Kronowa asumsikan masih terkurung di Crack of Time. Lagi-lagi sebuah garis waktu mengalami perubahan sejarah. Kronowa memastikan pelakunya sudah pasti Demigra yang mencoba mengubah sejarah yang membuat dirinya bisa terbebas dari Crack of Time. Saat ini Demigra berada di suatu garis waktu di tahun 774. Ia mengendalikan Piccolo yang sedang melatih dua bocil FF, Goten dan Trunks. Sementara di garis waktu itu juga Gohan sedang bertarung melawan Majin Buu. Buu dengan energi gelapnya langsung melenyapkan bumi. Kronowa mengatakan, satu-satunya cara untuk menyelamatkan bumi di garis waktu tersebut adalah dengan mengalahkan Demigra yang berada di sana. Trunks lalu meminta Valen datang ke momen saat Demigra mengendalikan Piccolo dan sesaat sebelum Buu melenyapkan bumi. Singkat cerita, Valen berhasil melepaskan Piccolo dari energi gelap walau Demigra tidak berhasil dikalahkan. Di hadapan mereka, tiba-tiba muncul Buu. Kali ini, Valen bertarung melawan Buu dengan bantuan dari Fusion Gotens. Namun, Fusion Gotens tidak bertahan lama. Giliran Gohan yang datang membantu Valen. Trunks mengatakan, Buu dalam mode ini akan melenyapkan bumi seperti yang terjadi pada sejarah sesungguhnya. Namun, Buu malah berubah ke bentuk Kid Buu sebelum melenyapkan bumi. Dan ini adalah perubahan sejarah yang terjadi di sini. Namun, dalam bentuk Kid Buu pun, ia tetap berhasil melenyapkan bumi. Setelah itu, Buu mendatangi Goku, Vegeta, dan Mr. Satan yang berada di alam suci Kai. Di sana juga sudah ada Valen. Pertarungan Goku, Vegeta, dan Valen melawan Kid Buu pun dimulai. Singkat cerita, Goku berhasil mengumpulkan Genki Dama raksasa dan berhasil melenyapkan Kid Buu. Bumi dan semua orang di sana pun berhasil dibangkitkan menggunakan Dragon Ball dari planet Namek. Setelah berhasil mengembalikan garis waktu tersebut pada sejarah aslinya, Valen lalu kembali ke Time Nest menemui Trunks dan Kronowa. Kronowa bercerita, Demigra adalah penyihir jahat yang ia lawan 75 juta tahun lalu. Saat itu, Demigra mendeklarasikan dirinya sebagai Raja Iblis dan mencoba merebut Toki-Toki, serta ingin menguasai Time Nest agar bisa membuat dunia di mana ia menguasai seluruh garis waktu. Selama 75 juta tahun kurungannya di dalam Crack of Time, Demigra mengumpulkan kekuatan. Kronowa mengatakan mereka tidak boleh membiarkan Demigra berhasil melepaskan diri dari Crack of Time. Sementara itu, di Crack of Time, Demigra mengatakan bahwa sebentar lagi ia akan segera terbebas dari sana. Karena belakangan ini banyak sekali perubahan sejarah yang terlihat di gulungan waktu, Trunks merasa aneh karena sekarang justru tidak ada sama sekali perubahan sejarah yang terjadi. Ia mengira bahwa Demigra sudah menyerah. Tentu tidak. Demigra malah kembali muncul di Time Nest. Demigra lalu pergi ke garis waktu ketika Dewa Kehancuran Virus datang ke bumi. Kronowa mengatakan ini sangat berbahaya karena bisa saja Demigra mengendalikan virus yang sangat kuat itu untuk melawan mereka. Kronowa menambahkan dengan kekuatan penghancurnya, virus bisa menghancurkan semua garis waktu. Valen lalu pergi ke garis waktu saat kedatangan Virus ke bumi, yaitu tahun 778. Di sana, Whis dan Virus tengah bersantai sambil menunggu kemunculan seorang Super Saiyagat. Virus sempat hampir berkelahi dengan Buu karena Buu tidak mau memberikan pudingnya. Beruntung Vegeta berhasil merebut puding itu, kemudian memberikannya pada Virus. Tetapi puding itu malah terjatuh karena terkena lemparan bola yang Trunks dan Goten mainkan. Tentu Virus mengamuk karena puding satu-satunya malah terbuang begitu saja. Mereka semua bersama lalu bertarung melawan Virus. Karena sudah kehabisan kesabaran, Virus memutuskan untuk langsung saja menghancurkan bumi. Beruntung Goku masih sempat bertransformasi menjadi Super Saiyagat untuk pertama kali. Pertarungan Goku Super Saiyagat bersama Valen melawan Virus pun terjadi. Congratulations. It seems that you have succeeded. Trunks menyadari Virus rupanya telah dirasuki kekuatan energi gelap, namun saat ini ia masih bisa mengendalikan diri. Singkat cerita, ketika pertarungan mereka hampir mencapai puncaknya, Virus sepertinya sudah kehilangan pengendalian diri. Ia langsung menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan bumi. Di dekat mereka muncul Demigra yang mengatakan Virus kini sudah di bawah kendalinya. Goku yang berusaha menghentikan Virus ditahan oleh Whis. Demon God Demigra shall rule! Secara mengejutkan, Virus justru mengarahkan serangannya ke Demigra. Namun Demigra masih bisa menghindar. Ternyata Virus hanya berpura-pura dikendalikan. Ya, haha, kena prank. Kali ini Valen bekerja sama dengan Virus untuk melawan Demigra. Demigra yang muncul di sini rupanya juga hanya ilusi. Sebelum menghilang di hadapan Valen, Demigra mengatakan misinya kali ini sudah berhasil. Valen kembali ke Time Nest dengan membawa Whis dan Virus. Virus mengatakan sudah lama sejak terakhir kali ia datang ke Time Nest. Kedatangan Virus ke Time Nest ternyata untuk mencari keberadaan Demigra yang asli. Kronowa menjelaskan saat ini Demigra berada di Crack of Time, yang kemungkinan Demigra akan segera berhasil melepaskan diri dari sana. Kronowa juga meminta Virus untuk tidak bertarung melawan Demigra di dunia Toki-Toki, karena Virus bisa saja menyebabkan tempat ini hancur tak tersisa. Trunks meminta pada Virus untuk mempercayakan masalah Demigra pada mereka. Namun sebelum itu, Virus ingin terlebih dahulu mengetes kekuatan Trunks dan Valen. Latih tanding antara Valen dan Trunks melawan Virus dan Whis pun dimulai.
Singkat cerita, setelah latih tanding mereka selesai, Beerus kini telah mempercayakan urusan Demigra pada Trunks dan Valen. Beerus dan Whis lalu pergi dari Time Nest untuk kembali ke planet asalnya. Beberapa waktu berlalu, Kronoa merasakan akhirnya Demigra berhasil keluar dari Crack of Time. Kronoa lalu menggunakan Dragon Ball untuk mendatangkan seseorang. Sementara Valen kini bertarung melawan Frieza, Cell, dan Kid Buu yang telah dibangkitkan dari kematian dan diberikan energi gelap. Valen kedatangan bantuan dari Goku yang dipanggil oleh Kronoa menggunakan Dragon Ball. Setelah berhasil mengalahkan Frieza, Cell, dan Kid Buu, kini Goku dan Valen harus melawan Gohan, Vegeta, dan Gotenks yang juga dikuasai energi gelap. Singkat cerita, mereka berdua sudah berhasil mengalahkan semua lawannya. Goku mengatakan ia akan mengurus semua penjahat yang muncul di sini dan mengembalikan semuanya menggunakan Dragon Ball Namek. Untuk saat ini, urusan dengan Demigra ia percayakan dulu pada Valen. Setelah semua urusannya selesai, Goku akan langsung menyusul. Demigra yang asli akhirnya datang ke Time Nest di dunia Toki-Toki. Ia langsung menangkap Toki-Toki kemudian melahapnya. Demigra mendeklarasikan dirinya saat ini sudah menjadi dewa yang dapat mengendalikan semua ruang dan waktu. Valen yang baru sampai di sana langsung menghadapi Demigra. Keadaan semakin memburuk dengan Trunks yang kini berada di bawah kendali Demigra dengan energi gelap yang merasukinya. Valen terpaksa harus bertarung melawan Trunks. Beruntung, Valen bisa segera melepaskan Trunks dari kendali energi gelap. Kali ini Demigra mencoba mengendalikan Valen. Namun usahanya itu berhasil digagalkan oleh Trunks dan Kronoa. Pertarungan terakhir Demigra melawan Valen pun dimulai dengan Goku yang baru saja datang memberikan bantuan. Demigra mengatakan ia telah mencoba mengendalikan Goku namun tidak pernah berhasil. Penyebabnya adalah karena Goku sudah pernah menggunakan mode Super Saiyagat, yaitu kekuatan level dewa yang setara dengan kekuatan level dewa milik Demigra saat ini. Meski Demigra berhasil ditumbangkan, ia masih mampu bangkit dengan energi gelap yang semakin meluap-luap. Demigra kemudian berteleportasi ke Time Vault, tempat di mana semua gulungan waktu disimpan. Disusul oleh Goku, Kronoa, Valen, dan Trunks. Kronoa mengatakan jika Time Vault hancur, maka segalanya akan musnah untuk selamanya. Yang itu berarti Demigra juga akan mati. Demigra sudah mengetahui konsekuensi itu, karena itulah dia berniat menciptakan garis waktu dan sejarah baru. Dengan serangan brutalnya, Demigra berhasil mengalahkan Valen dan Goku. Valen yang sudah tak sadarkan diri saat itu tiba-tiba terbangun di sebuah ruang hampa. Di sana ia menemukan satu gulungan waktu yang mengantarkannya kembali ke tahun 850, tepatnya di momen saat Demigra mengalahkan dirinya dan Goku. Valen lagi-lagi dikalahkan oleh Demigra. Ia kembali terbangun di ruang hampa yang sama. Di sana ia juga menemukan gulungan waktu yang mengantarnya kembali ke momen sesaat sebelum Demigra mengalahkannya. Kali ini Valen sudah mengetahui cara mengalahkan Demigra. Ia melepaskan Goku dari jeratan yang menahannya, lalu mengikuti Demigra yang melarikan diri lewat sebuah portal. Demigra ternyata kembali ke Crack of Time. Ia terkejut bagaimana mungkin Valen bisa selamat dari kehancuran yang Demigra lakukan. Demigra lalu mengerahkan semua kekuatan dewanya, kemudian bertransformasi menjadi Demon God. Pertarungan final Demon God Demigra melawan Valen pun dimulai. Goku datang membantu Valen. Singkat cerita, Demigra mengeluarkan jurus terkuatnya untuk mengakhiri pertarungan dengan Goku dan Valen yang juga mengkombinasikan Kamehameha mereka. Pada akhirnya Demigra berhasil mereka kalahkan. Toki-Toki pun dapat terbebas dari tubuh Demigra yang hancur. Goku, Valen, dan Toki-Toki kemudian kembali ke Time Nest dengan selamat. Trunks mengatakan ancaman utama mereka saat ini sudah berhasil diatasi. Namun tugasnya sebagai Time Patrol masih terus berjalan. Trunks kemudian mengajak Valen untuk berpatroli ke garis waktu lainnya. Sebelum pergi, sebenarnya Goku ingin mengajak Valen berlatih tanding. Namun dilarang oleh Kronoa karena bisa menghancurkan Time Vault di sana. Cerita pun selesai. Pasca pertarungan akhir Kronoa dan yang lainnya melawan Demigra, Beerus dan Whis ternyata belum pulang ke planet mereka. Keduanya masih berada di dunia Toki-Toki. Whis sudah mengetahui bahwa mereka berhasil mengalahkan Demigra. Beerus penasaran dengan kekuatan para anggota Time Patrol di sini. Whis menyarankan agar ia tidak tidur bertahun-tahun lagi untuk bisa memenuhi rasa penasarannya itu. Goku akan meninggalkan dunia Toki-Toki. Ia berterima kasih pada Kronoa karena sudah memanggil dirinya untuk melakukan pertarungan sehebat itu melawan Demigra. Come visit me again. Sure.
Sementara itu di garis waktu tahun 774, Towa mengumpulkan pecahan tubuh Mira yang hancur. Pasca dikalahkan, meski hanya pecahan tubuh kecil, Mira ternyata masih hidup. Mira mengatakan ia masih butuh lebih banyak lagi energi. Towa tentu akan membangkitkan kembali Mira dengan mengumpulkan lebih banyak energi lagi. Ia masih belum menyerah dengan rencananya bersama Mira itu. Towa juga akan membalas dendam pada pasukan Time Patrol yang telah menggagalkan rencana mereka sebelumnya. Towa sangat yakin bahwa Mira yang akan dia bangkitkan lagi ini bakal mampu melenyapkan para Time Patrol. Towa lalu membawa Mira pergi. Sementara itu di Time Nest, Trunks menemukan ada lagi garis waktu yang mengalami perubahan sejarah. Kronoa mengatakan perubahan sejarah yang terjadi kali ini disebabkan oleh sebuah lubang cacing. Lubang cacing adalah terowongan yang menghubungkan semua dimensi. Siapapun yang terhisap ke lubang cacing akan terkirim ke dimensi atau garis waktu lain. Demigra lagi-lagi jadi penyebab kejadian ini. Ia telah mengatur waktu aktif sihirnya agar bisa mengubah ruang dan waktu. Trunks mengatakan cara mengatasi masalah ini adalah dengan menghancurkan lubang cacing tersebut. Trunks kemudian mengutus anggota Time Patrol yang jadi karakter utama di sini, yaitu seorang Saiyan bernama Saif. Karena ini sumber videonya dari channel yang beda dari 2 part sebelumnya ya. Video part 3 ini gua stitch dari channel Anime TV Gamer. Saif tiba di tahun 337, yaitu di momen-momen akhir ayah Goku, yaitu Bardock, bersama seluruh bangsa Saiyan di planet Vegeta, yang akan segera digenosida oleh Frieza. Bardock masih bertarung melawan para bawahan Frieza yang memiliki energi gelap. Setibanya di sana, Saif langsung membantu Bardock bertarung. What's that? Di tengah pertarungan itu, Frieza akhirnya keluar dari pesawatnya. Ia dengan energi gelap kemudian bertarung melawan Saif dan Bardock. Why the hell are you attacking us, Frieza? Did what you want. Di momen saat Frieza melemparkan serangannya yang akan melenyapkan planet Vegeta, Bardock terhisap ke dalam lubang cacing. Seluruh bangsa Saiyan di sana bersama planet Vegeta pun musnah, kecuali Bardock. Saif lalu kembali ke Time Nest. Misi berikutnya mereka akan mengikuti Bardock yang terhisap oleh lubang cacing. Namun Trunks belum menemukan keanehan yang terjadi pada satupun gulungan waktu di Time Vault. Kronoa mengatakan perubahan sejarah kali ini tidak secara langsung Demigra lakukan. Karena itulah Trunks tidak dapat merasakan perubahan sejarah yang terjadi. Kronoa lalu memerintahkan Trunks memeriksa semua gulungan waktu yang ada di Time Vault untuk menemukan perubahan sejarah yang terjadi secara manual. Buset, PR banget, ngasih tugas nggak ngotak. Singkat cerita, Trunks berhasil menemukan gulungan waktu yang mengalami perubahan sejarah. Trunks lalu memerintahkan Saif untuk pergi ke garis waktu dari gulungan waktu tersebut. Saif tiba di tahun 774, di sebuah desa di mana Broly, sang Super Saiyan legendaris, dengan kekuatan energi gelap tengah mengamuk. Dan yang menghadapi Broly adalah duo bocil FF, Trunks dan Goten, bersama Videl. Saif langsung membantu mereka melawan Broly. The legendary Super Saiyan Broly. Trunks kebingungan, kenapa malah Broly yang muncul, bukannya Bardock. Trunks memerintahkan Saif untuk setidaknya menahan Broly sampai Gohan tiba. Karena di sejarah sesungguhnya, Gohan lah yang mengalahkan Broly di sini. Itu nama bapak lo, bocil. Di tengah pertarungan, Gohan akhirnya tiba di sana. Ini adalah pertemuan kedua kali Gohan dengan Broly, karena sebelumnya mereka sudah pernah bertemu. Saat itu Broly dikalahkan oleh Goku. Kini Goku memang sudah mati, karena itulah Gohan yang turun tangan untuk menghentikan Broly. Singkat cerita, Gohan dan Saif akhirnya mampu menumbangkan Broly, namun Broly yang mencoba bangkit malah terhisap ke dalam lubang cacing. Saif lalu kembali ke Time Nest. Di Time Nest, Trunks mengatakan Broly dan Bardock yang menghilang karena terhisap oleh lubang cacing menyebabkan perubahan sejarah secara drastis. Trunks kembali menemukan gulungan waktu yang menampilkan perubahan sejarah. Ia kembali memerintahkan Saif untuk pergi ke garis waktu tersebut. Saif tiba di tahun 762 di planet Namek yang akan hancur. Di sana, Broly sudah siap bertarung melawan Bardock. Tahun 762 ini adalah tahun di mana Vegeta datang ke bumi, dan juga tahun di mana Super Saiyan Goku melawan Frieza. Saif bersama Bardock langsung melawan sang Super Saiyan legendaris. Trunks berasumsi bahwa Demigra sengaja mengirim Broly ke tahun 762 ini agar Broly dapat mengalahkan Goku. Bardock yang mempunyai kekuatan untuk melihat ke masa depan menyadari bahwa Goku punya peran penting di garis waktu itu, yaitu mengalahkan Frieza. Karena itulah ia tidak akan membiarkan Broly mengganggu pertarungan Goku melawan Frieza yang juga tengah berlangsung saat ini. Di tengah pertarungan, mereka tiba-tiba dipindahkan ke bumi menggunakan Dragon Ball Namek. Yang meminta hal tersebut adalah Dende. Ya, kalian yang udah nonton Frieza Saga harusnya tahu lah ya. Broly langsung menghantam Bardock dengan sangat keras hingga terlempar begitu jauh. Kini Saif harus seorang diri melawan Broly. Bardock bertemu dengan Vegeta. Awalnya Vegeta menyangka Bardock adalah Goku, namun ia segera sadar ternyata bukan. Bardock sendiri langsung menyadari bahwa yang ia temui adalah Pangeran Vegeta. Bardock lalu meminta Vegeta untuk membuatkan gerhana bulan palsu agar Bardock dapat berubah menjadi Ozaru. Singkat cerita, Bardock yang telah berubah menjadi Ozaru langsung kembali menghadapi Broly.
Pertarungan akhir Scythe bersama Ozaru Bardock melawan Super Saiyan legendaris Broly pun dimulai. Vegeta yang menyaksikan pertarungan tersebut pun tak tinggal diam. Ia ikut turun tangan melawan Broly. Singkat cerita, setelah bersusah payah mengeroyok Broly, mereka bertiga akhirnya berhasil mengalahkannya, hingga energi gelap yang menyelimuti Broly ikut lenyap. Bardock yang kelelahan pun kembali ke bentuk manusianya. Trunks tiba-tiba muncul dengan langsung memukul Vegeta hingga tak sadarkan diri. Buset, anak dakjal, bapak sendiri ditabok. Scythe dan Trunks lalu kembali ke Time Nest. Kronoa mengatakan bahwa lubang cacing sudah musnah bersama dengan planet Namek yang hancur pasca pertarungan Goku melawan Frieza. Kronoa yang menyaksikan pertarungan mereka dari Time Nest sedikit tertarik dengan sifat agak bad boy dari Bardock. Ia penasaran apakah Bardock sudah punya pacar. Buset, udah punya anak bini, kocak. Cerita pun selesai. Trunks kembali menemukan perubahan sejarah pada suatu garis waktu. Perubahan sejarah ini terjadi akibat dampak dari lubang cacing yang Demigra ciptakan. Di garis waktu yang mengalami perubahan sejarah kali ini, lawan yang harus mereka hadapi adalah Baby. Trunks memperingatkan pada anggota Time Patrol yang ia utus agar berhati-hati pada Baby karena Baby dapat mengendalikan orang lain dengan menghipnotisnya, seperti yang ia lakukan pada Vegeta dan Gohan yang terjadi di seri Dragon Ball GT. Anggota Time Patrol yang bertugas sekaligus jadi karakter utama dalam cerita kali ini adalah seorang pria Saiyan bernama Bamko Namdai. Ya, namanya plesetan dari Bandai Namco, publisher game ini. Oh iya, footage kali ini gue stitch dari channel Chaos Punishment. Thank you bro. Bamko kemudian tiba di tahun 789. Saat itu, Trunks dengan mode Super Saiyan 4-nya malah menyerang Pan. Bamko lalu membantu Pan melawan Trunks. What's wrong, Trunks? You okay? Please open your eyes. Trunks mengatakan bahwa ia telah terlahir kembali sebagai seorang bangsa Sufurians. Trunks ternyata memang telah dihipnotis. Oh iya, Trunks yang ini bukan Trunks Zeno dari Time Nest ya, tapi Trunks yang emang asli dari garis waktu ini. Di tengah pertarungan, Golden Ozaru Baby muncul. Baby mengungkapkan planet asalnya yang telah dihancurkan oleh bangsa Saiyan sekarang telah dibangkitkan. Ia akan menjadi parasit di planet-planet lain, hingga menjadi penguasa seluruh alam semesta. Bamko kesulitan mengimbangi Golden Ozaru Baby. Beruntung ia kedatangan bantuan dari Super Saiyan 4 Goku. You did well, man. But I'll take it from here. Singkat cerita, mereka berdua berhasil menumbangkan Baby. Namun sebuah lubang cacing raksasa muncul dan langsung menyedot Baby ke dalamnya. Trunks lalu memerintahkan Bamko kembali ke Time Nest. Trunks menemukan gulungan waktu yang mengalami perubahan sejarah karena dampak dari kejadian di garis waktu yang sebelumnya Bamko datangi. Bamko kemudian pergi lagi ke garis waktu di gulungan waktu tersebut. Ia tiba di tahun 790. Saat itu beberapa kroco pasukan Frieza tengah menyerang bumi. Bamko dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Kini giliran Ginyu Force bersama Nappa yang muncul di hadapan Bamko. Anehnya, kelompok ini tidak ada Ginyu sebagai pemimpinnya. Mereka memperkenalkan diri sebagai Neo Ginyu Force. Barter mengatakan mereka telah dibangkitkan dari neraka untuk membalas kekalahan di planet Namek dulu. Trunks datang membantu Bamko. Trunks yang ini bukan Trunks Zeno dari Time Nest, tapi Trunks yang emang asli dari garis waktu ini. It's hard, but you're the captain, isn't it? Singkat cerita, Trunks dan Bamko berhasil mengalahkan semua anggota Neo Ginyu Force. Namun, Trunks tiba-tiba terkena serangan mendadak dari Android 17 yang dikendalikan oleh energi gelap. I came back from the other world, and I have to deal with you? Trunks di Time Nest menyadari bahwa Android 17 lah yang menyebabkan beberapa orang dari neraka muncul di bumi. Android 17 yang muncul di sini adalah Android 17 versi neraka. Ia beresonansi dengan Android 17 versi bumi, hingga akhirnya mereka menciptakan gerbang yang menghubungkan bumi dan neraka. Berdasarkan sejarah asli, Android 17 versi bumi dan Android 17 versi neraka ini harusnya bergabung menjadi Super Android 17. Trunks memerintahkan Bamko untuk menghalangi pertemuan mereka berdua karena Android 17 versi neraka dengan energi gelapnya saat ini sudah sangat kuat. Jika ia sampai bersatu dengan Android 17 versi bumi, maka hanya akan memunculkan Super Android 17 yang jauh lebih kuat lagi. Bamko harus memusnahkan energi gelap yang menguasai Android 17 terlebih dahulu. Sayangnya, Bamko gagal memenuhi misi yang Trunks berikan. Kedua versi Android 17 telah saling bertemu, bahkan keduanya sudah sama-sama memiliki energi gelap. Pada akhirnya, kedua versi Android 17 berhasil bersatu menjadi Super Android 17 dengan energi gelap yang meluap-luap. Pertarungan Bamko melawan Super Android 17 pun terjadi.
Tentu Bamko kesulitan mengimbangi lawannya tersebut. Beruntung ia mendapatkan bantuan dari Goku versi bocil FF yang tiba di sana. Goku kemudian bertransformasi menjadi Super Saiyan 4. Berkat bantuan Goku, Super Android 17 berhasil mereka pojokkan. Namun, Super Android 17 tiba-tiba tersedot ke dalam lubang cacing yang lagi-lagi muncul. Bamko lalu kembali ke Time Nest. Kronoa mengatakan kemungkinan Demigra ingin memanfaatkan Baby dan Super Android 17 untuk membuat perubahan besar pada sejarah. Trunks menemukan satu gulungan yang mengalami perubahan sejarah akibat lubang cacing ciptaan Demigra. Trunks memperingatkan Bamko bahwa di garis waktu yang mengalami perubahan sejarah ini ada musuh yang sangat kuat yang tercipta dari energi negatif Dragon Ball, yaitu Evil Shenron. Bamko kemudian pergi ke garis waktu di gulungan waktu tersebut, yaitu masih di tahun 790. Di sana Goku bocil bersiap bertarung melawan Nova Shenron dengan energi gelap. Bamko dan Goku memulai pertarungan melawan Nova Shenron. Dragon Ball detected! Dragon Ball detected! I knew that! Di saat Goku dan Bamko yang tengah sibuk menghadapi Nova Shenron, Pan dihadapkan dengan Ice Shenron. Bamko mengalihkan fokusnya dan kini melawan Ice Shenron bersama Pan. You're too soft as usual, Nova Shenron. Singkat cerita, Pan dan Bamko berhasil mengalahkan Ice Shenron. Pertarungan belum berakhir, kini Omega Shenron dengan energi gelap yang muncul di hadapan mereka. Vegeta Super Saiyan 4 pun tiba di sana. Ia bersama Bamko bertarung melawan Omega Shenron. Was destroyed by Frieza. Vegeta menyadari ia dengan mode terkuatnya saat ini pun tidak akan bisa mengalahkan Omega Shenron. Karena itulah ia mengajak Goku yang baru tiba di sana untuk berfusion. Mereka berdua yang masih sama-sama dalam mode Super Saiyan 4 pun kemudian berfusion menjadi Gogeta Super Saiyan 4. Singkat cerita, Bamko dan Gogeta berhasil mengalahkan Omega Shenron. Tapi tiba-tiba muncul lagi lubang cacing yang menyedot mereka bertiga. Setelah keluar dari lubang cacing, mereka bertemu kembali dengan Golden Ozaru Baby, Super Android 17 dan Omega Shenron yang kini sudah bangkit kembali. Bamko menghancurkan ketiga lubang cacing yang mengeluarkan tiga orang tersebut agar tidak lagi menyedot mereka. Pertarungan Bamko bersama Super Saiyan 4 Gogeta melawan trio penjahat dari seri GT pun dimulai. Trunks mengatakan Demigra telah membangkitkan mereka bertiga untuk satu tujuan, yaitu mengalahkan Goku. Setelah bersusah payah, akhirnya mereka berhasil mengalahkan Golden Ozaru Baby, Super Android 17 dan Omega Shenron. Pasca pertarungan tersebut, Trunks muncul di hadapan mereka. Ia mengatakan garis waktu ini telah kembali normal berkat semua lubang cacing yang sudah dimusnahkan. Bamko dan Trunks kemudian kembali ke Time Nest menemui Kronoa. Kronoa mengatakan semua lubang cacing sudah dimusnahkan. Namun untuk saat ini saja, masih ada kemungkinan lubang cacing lainnya akan muncul lagi. Cerita berakhir dengan Trunks dan Bamko yang akan menikmati hidangan dari Kronoa, yang katanya nggak enak. Sebelum videonya berakhir, gue mau ngucapin terima kasih dulu buat Eagle Warhead yang udah gabung jadi member level Super Saiyan. Terus Lace, Zoe, dan Gamerstar 120 yang udah gabung ke level member Saiyan. Kalau kalian mau akun kalian di-mention di akhir video kayak gini, terus dapat keuntungan lainnya seperti akses awal ke semua video, polling khusus member, badge khusus member, dan lain-lain, kalian bisa gabung ke membership channel ini ya. Terima kasih buat kalian yang udah klik dan nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke? Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!